warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mona Ocat. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani, dilancarkan usaha dan bekerja, dilancarkan rezekinya. Sehat lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin, selalu dalam lindungan Allah ya tentunya. Kali ini aku tidak ngevlog makan-makan ataupun ngevlog jalan-jalan ataupun ngevlog kumpul sama teman-teman, tidak. Ini saya mau cerita tentang kejadian tadi yang ada di pasar ya. Ceritanya seperti ini. Saya tuh tadi ke pasar ya kan, terus bertemu sama mbak-mbak TKW juga. Beliau tidak saya sebutkan orang mana, yang penting intinya beliau Mbak pahlawan devisa juga, asal Jawa Timur gitu. Kasihan juga ya, kasihan loh sebenarnya aku mau cerita nih. Beliau itu di interminit sama majikan gitu, nah kasihan kan, di interminit. Sedang beliau itu bekerja sama satu majikan ini sudah 11 tahun. Bayangkan 11 tahun itu bukan waktu yang singkat atau bukan waktu yang sedikit gitu loh ya kan. Susah senang udah di situ. Beliau pulang dari pasar, beliau bercerita pulang dari pasar itu langsung di interminit, semua barang-barang sudah dikeluarkan, baik barang, maksudnya barang yang layak dipakai ataupun yang tidak layak dipakai, intinya yang punyanya beliau langsung dikeluarkan gitulah dari rumah majikan gitu. Nah makanya banyak banget yang bilang wah enaknya jadi TKW gitu loh, enaknya jadi TKW sekian tahun satu majikan. Nah ini yang paling ditakutkan sama semua TKW ya, sama pokoknya semua TKW, baik yang di Hongkong, dimanapun pokoknya TKW pahlawan devisa ya, baik laki-laki ataupun perempuan, TKL ataupun TKW ya kan. Karena apa? Karena secara sepihak dia langsung mengeluarkan kita tanpa kita tahu alasan apa yang menyebabkan kita di interminit gitu loh ya kan. Makanya kita harus berhati-hati. Dan satu, jangan sampai kita ikut yang namanya arisan. Jangan sampai yang mohon maaf kita meminjam-minjam gitu melebihi batas gitu. Nah jangan sampai, karena kita tidak tahu teman-teman ya, kita tidak tahu seperti ini. Bahkan kita tidak bisa membayangkan dan kita tidak mungkin itu bisa terjadi karena sudah sekian tahun ya kan. Nah makanya buat mbak-mbak ya, mbak-mbak yang maksudnya masih baru ya, bukan baru lah, intinya yang belum tahu, sama seperti saya juga masih belajar, kita belajar sama-sama ya gitu. Kita di sini misalnya kita tanda tangan kontrak atau tanda tangan apapun, kita harus tahu dulu isi dan detailnya di dalam surat itu apa. Kita jangan langsung tanda tangan saja gitu lah. Mbaknya cerita beliau 11 tahun di rumah majikan ini. Kesalahannya itu karena ya nggak tahu ya, kita nggak tahu insidennya seperti apa dan masalah seperti apa. Kita hanya saya hanya mendoakan saja supaya mbaknya kalau memang pulang ke Indonesia sudah sukses di Indonesia, terus pulang membawa uang. Buat saja ini pelajaran, karena kita tidak gini, kita jangan terlalu percaya sama majikan ya kan. Maksudnya kita baik, kita wajib baik ke semua orang, baik ke sama majikan, ke orang lain, kita wajib baik ya, kita berbuat baik. Tapi kalau misalnya kita sama majikan, apalagi beda negara seperti ini ya kan, kita TKW, kita jangan terlalu baik banget. Bahkan kebaikan kita pun kadang nggak dianggap gitu loh. Kita harus tahu sebatas mana kita baik itu loh. Dan kita juga harus tahu, oh dia itu majikan kita gitu loh. Kita nggak tahu kita kapan dikeluarkan, kita kapan
dibutuhkan dan kapan tidak dibutuhkan gitu loh. Kalau sewaktu-waktu kita tidak butuhkan ya dengan secara sepihak kita dikeluarkan seperti itu kan. Dan ada lagi kenapa saya bilang jauhi yang namanya arisan, jauhi yang namanya utang piutang, jauhi yang namanya terlalu berteman atau meminjam, maksudnya meminjam apa ya, merugikan orang lain gitunya maksudnya ya, yang terlalu besar gitu. Misalnya kalau untuk jajan itu tidak masalah ya, saya juga sering seperti itu sama teman saya soalnya gitu. Misalnya gini, kita ikut arisan per bulannya atau per minggunya atau per apanya kita nggak tahu. Nah setelah waktu kita ikut arisan, di situ kita diinterminate, apa kita nggak repot kalau kita kalau kita ada uang ya kan. Kalau kita ada uang kita masih bisa membayar, tapi kalau kita tidak punya uang, dan sahabat pun saudara pun tidak akan pernah tahu bahwa kita lagi susah loh, ini loh aku lagi susah, bisa nggak sih kamu tolong aku gitu, tanpa kita minta tolong atau tanpa kita ucap. Kalau memang beliau itu orang mengerti sama keadaan kita, pasti beliau tolong dulu, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kebanyakan orang itu nggak seperti itu ya kan. Kebanyakan orang itu nggak peduli lah kamu siapa, takut nanti nggak dibayar gitu. Itulah sifat orang, pasti sekecil apapun pasti punya rasa seperti itu. Apalagi misalnya apalagi saya sudah misalnya udah diterminate ya kan, udah diterminate terus kita keluar dari majikan ya kan, kita belum dapat, kita nggak tahu kita mau kemana. Sedangkan biasanya kebanyakan uangnya itu sudah dikirimkan semua pulang ke rumah untuk kebutuhan yang ada di rumah, lebih membutuhkan daripada kita. Karena terkadang saya pun seperti itu, lebih baik saya kirimkan uangnya ke rumah pulang ya kan. Kita megang secukupnya saja, cukup untuk 1 bulan. Misalnya kita pegang uang 500 atau 1000 gitu. Nah itu untuk 1 bulan gitu. Nah ya kalau sebenarnya salah juga kita seperti itu ya. Oke, mohon maaf, kita kembali lagi ke next kedua. Tadi ada tamu lagi benerin gas karena gas saya lagi rusak ya. Oke, kembali lagi ke mbaknya tadi. Mbaknya bilang mbaknya itu jadi saksi ya. Ini mohon maaf, mbaknya itu jadi saksi. Beliau katanya tidak mengambil uang, tidak meminjam uangnya itu di bank, di tempat mana temannya itu minjam. Beliau dikasih uang sekian katanya ya, dikasih uang 1.500 dan yang lainnya buat mbaknya, buat temennya yang ditolong gitu. Nah itu sebesar 35.000. Wow, itu bukan uang sedikit loh ya. Terus beliau bilang semua data, semua paspor, nomor rumah majikan itu. Jadi mbaknya ini nggak tahu kalau mbaknya itu udah telat berapa bulan, 1 bulan ya, 1 bulan lebih gitu. Sedangkan setiap bank itu kalau kita misalnya telat 4 hari bahkan 5 hari sudah ditelepon rumah seperti itu kan. Nah itu mbaknya sudah telat 1 bulan dan udah dikirim surat itu selama 2 kali. Dan majikannya tidak bilang dulu apakah mbaknya ini jujur atau enggak, seperti itu kan. Dan ternyata mbaknya nggak bilang. Karena apa? Karena mbaknya nggak tahu kalau banknya itu nggak dibayar, seperti itu. Dan telepon yang pinjam ini tadi nggak dijawab. Dan akhirnya telepon di rumah yaitu. Dan mbaknya pergi ke pasar belanja dan nggak tahu kalau dari pihak bank itu tadi telepon di rumahnya majikan, dan yang mengangkat itu majikan. Jadinya ya seperti ini. Makanya saya bilang jauhi yang namanya hutang piutang, apalagi di bank ya. Apalagi meminjamkan paspor, meminjamkan biodata kita yang ada di sini ke teman kita, itu sama saja kita bunuh diri secara pelan. Seperti itu. Mendingan kalau ada orang yang minjam, misalnya minjam datamu dong, minjam KTPmu dong gitu.
Kamu mau nggak jadi saksi aku? Mendingan tidak usah punya teman seperti itu. Ingat, teman di sini adalah lawan. Ya, teman adalah lawan. Jadi kita harus bisa tahu mana teman kita di saat kita di bawah dan mana teman kita di saat kita lagi makan bersama, begitu ya. Jadi kita harus bisa mengantisipasi sendiri, karena kalau sudah data, biodata atau bahkan udah menyangkut daripada majikan ya, kita sudah, pokoknya kita udah nggak bisa tidur seperti itu. Karena saya sudah pernah mengalami, pokoknya itu pedih banget, nggak perlu saya ceritakan di sini. Saya sudah pernah mengalami dan niat saya menolong, tapi saya malah terjerumus gitu ya. Itu karena kesalahan, mungkin karena saya belum tahu apa sih arti menolong itu seperti apa gitu. Jadinya ya itu tadi buat mbaknya, semoga mbaknya yang saya ketemu di pasar tadi semangat, semoga mendapatkan majikan yang lebih baik, bisa menerima kita apa adanya. Terus semangat buat mbaknya. Tidak apa-apa, mungkin belum rezekinya mbak di situ, tapi mbak sudah banyak pengalaman dan mbak sudah banyak belajar dari majikan pertama tadi. Pokoknya intinya semangat. Kalau mbak mau pulang ke Indonesia, semoga mbaknya selamat sampai tujuan. Kalau mbak masih menunggu dapat majikan di sini, semoga mbaknya cepat mendapatkan majikan ya. Intinya daripada video saya ini, saya cuma mengingatkan sama teman-teman saya, baik teman baru maupun teman lama yang sudah di sini sudah lama maupun sudah baru. Kalaupun sudah lama itu pasti sudah pengalaman dan sudah lebih pintar daripada saya. Dan yang masih baru, semoga bisa, kalau melihat video ini, semoga bisa menjadi pengalaman. Intinya jangan suka meminjamkan biodata, jangan mau menjadi saksi antara pinjam meminjam, jangan mau perkara teman, sahabat, saudara. Bahkan hindari saudara kita sendiri kalau di pekerjaan ya, di negara orang, hindari pertemanan sama saudara. Karena biasanya saudara itu bukan malah menjabat tangan kita atau memeluk kita di saat kita sedih, tapi bahkan malah menjerumuskan kita. Ya. Jadi intinya stop pertemanan yang merugikan. Ya, stop pertemanan yang merugikan. Perkecillah pertemanan, ya. Tidak apa-apa kita di sini seperti hidup sendiri, tidak apa-apa. Yang penting kita selamat, ya kan? Kita pulang sukses, tidak ada masalah. Terus kalau misalnya mau bekerja lagi, tetap semangat. Ya, intinya buat diri saya sendiri, semoga saya selalu diberi kesehatan, supaya saya tetap semangat untuk memberi nafkah kepada keluarga saya yang ada di Indonesia maupun teman-teman saya yang ada di Indonesia. Semoga sukses selalu. Itu dia, kakak saya sudah manggil-manggil. Oke, sekian dulu. Intinya jangan mau jadi saksi atau pinjam meminjam soal bank. Oke, assalamualaikum. Pertemanan dari saya Mona Outsan. Dadah.